Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang luka bakar atau dalam istilah medis biasanya disebut dengan eh, kombusio, ya, kombusio. Jadi Bapak dan Ibu, kombusio atau luka bakar itu adalah memang kerusakan lapisan kulit atau karena memang kombusio ini biasanya terjadi di kulit atau sistem intergumen. Jadi secara singkatnya memang kerusakan kulit yang disebabkan oleh terkena benda panas, ya. Terkena benda panas bisa karena api, kemudian air panas, uap panas, kemudian bisa juga karena cairan kimia dan lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu yang kita harus perhatikan di dalam dunia keperawatan atau di dunia medis ini adalah ketika seseorang itu yang mengalami luka bakar atau kombusio ini, yang kita harus perhatikan adalah satu hipovolemia atau kekurangan cairan akibat evaporasi maupun keluarnya cairan ataupun darah, bisa juga karena infeksi, karena memang yang kita ketahui bahwa kulit itu adalah lapisan pertahanan pertama ya untuk melawan infeksi dan kemudian juga menjadi barrier utama untuk melindungi cairan yang ada di dalam tubuh supaya jangan keluar kemana-mana. Dan memang kalau seandainya terjadi kedua hal ini, maka yang harus kita perhatikan itu adalah apa upaya atau apa tindakan yang harus kita lakukan untuk pasien-pasien tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, penanganan luka bakar itu memang berbeda-beda tergantung dari tingkat keparahan lukanya, kemudian lokasinya ada di mana. Ada yang bisa kita cuma tangani di rumah, kemudian ada yang memang memerlukan penanganan khusus Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, untuk tingkat keparahan luka bakarnya itu, di sini kita membagi, ada yang mengatakan bahwa ada yang sampai hanya 3 sampai derajat 3, ada yang mengatakan itu ada yang sampai derajat 4, tapi secara umum mari kita mengulas satu demi satu. Jadi kalau bicara tentang luka bakar derajat 1 ya, derajat 1 itu hanya terjadi pada epidermis ya. Namun tidak terjadi blister atau gula ya. Jadi hanya seperti orang yang berjemur di panas matahari seperti yang kita jelaskan di kanker kulit kemarin. Jadi orang-orang itu hanya mengalami luka bakar ringan, jadi tidak sampai menimbulkan gula atau cairan dari interstisial itu keluar ke ekstrastisial ya. Dan kemudian kalau bicara soal luka bakar derajat 2, di sini ada yang mengatakan bahwa luka bakar derajat 2 itu memang sudah masuk di dalam dermis ya, bukan lagi di epidermis, sehingga itu menyebabkan terjadinya bula karena memang cairan yang ada di dalam dermis itu keluar ke perbatasan antara epidermis dan dermis. Jadi perbatasan itu terisi oleh cairan ya. Nah, sedangkan kalau untuk luka bakar derajat 3, luka bakar derajat 3 itu, atau kalau yang dulu biasanya dibilang bahwa luka bakar derajat 2 deep atau bagian dalam, itu biasanya sudah masuk di dalam
di bawah epidermis dan sudah masuk di dalam bagian dari hipodermis, ya, hipodermis atau lemak, dan kemudian sudah mulai kontak dengan otot. Nah, sedangkan kalau untuk luka bakar derajat 4 ini memang sudah masuk di dalam bagian otot dan tulang, ya, otot, tendon, dan tulang. Jadi kalau kita memahami derajat luka bakar ini, kita harus tahu dulu tentang struktur anatomi dari kulit itu sendiri, bahwa memang kalau struktur kulit itu kan mulai dari epidermis, kemudian dermis, hipodermis, kemudian di sana ada fasia juga, ada otot dan tulang, ya. Kemudian kalau kita bicara di sini bahwa yang harus kita perhatikan adalah luas lukanya. Jadi selain kita memahami tentang di mana berapa derajat luka bakar tersebut, kita juga harus tahu bahwa luka bakar itu ada yang mengatakan bahwa kita juga harus perhatikan luas lukanya, karena luas lukanya ini juga menentukan seberapa banyak cairan yang harus kita berikan kepada si klien kita. Nah, totalnya bahwa secara umum luas luka bakar itu gampangnya adalah 100%, namun 99% itu terbagi di luas permukaan tubuh yang lain selain alat kelamin. Jadi alat kelamin itu dihitung 1%, ya, 1%. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kalau kita membahas tentang luka bakar ini, kalau kita lihat luas luka bakarnya, ada bedanya antara luas luka bakar untuk anak-anak, ya, dan orang dewasa. Nah, kalau orang dewasa biasanya kan kita namakan dengan rule of nine, ya, kita rule of nine. Rule of nine itu adalah hukum 9%. Jadi kalau dikatakan seperti ini, kalau mulai dari kepala, bagian depan dan belakang, karena luasnya tidak terlalu luas, kita hitung 9%. Jadi kalau depannya saja 4,5, di bagian belakang kepala ya hitungnya 4,5 juga. Kemudian kalau bagian depan, ya, chest atau bagian dada ini hitungnya adalah dada dan perut. Kalau dada dan perut, ya, dada dan perut itu hitungnya adalah 18%, karena dada 9, perut 9. Kemudian tangan kanan 9, depan belakang. Kemudian tangan kiri depan belakang juga 9. Jadi kalau bagi-bagi ya 4,5. Intinya begini Bapak dan Ibu, kalau kita mau gampangannya, kalau kita lihat bahwa diameter wajah itu tidak lebih panjang daripada diameter lengan, ya. Jadi hitungannya diameter ke wajah, ya, diameter wajah itu bagian depan itu luasnya, karena ini kita hitung panjang dan lebar, jadi memang luasnya sama dengan tangan, ya, tangan bagian depan. Jadi wajah dan tangan itu luasnya sama, ya, wajah dan tangan luasnya sama. Kemudian belakang kepala, wajah, tangan, dan belakang kepala luasnya sama. Nah, sedangkan bagian depan dada dan perut, bagian belakang punggung dan pinggang itu luasnya sama 18. Jadi wajah 4,5, tangan bagian depan juga 4,5, dan belakang kepala dan bagian belakang tangan juga 4,5. Jadi tapi gampangannya itu adalah kita hitungnya adalah wajah, bagian area kepala itu adalah 9, bagian tangan kiri dan kanan juga masing-masing 9. Nah, sedangkan dada dan perut hitungnya 18%, begitupun juga bagian punggung dan pinggul. Nah, namun kalau seandainya dibagi 2, ya dada 9, perut 9, punggung atas 9, punggung bawah 9. Sama juga seperti paha 9, kaki 9. Ya, seperti itu. Gampangannya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu harus hati-hati dalam menghitung, ya. Nah, kemudian kalau anak-anak ini ada
perbedaannya. Jadi anak-anak itu dihitung kepala depan dan belakang itu adalah 18%. Jadi 9 depan, 9 belakang. Tangan kiri dan tangan kanan sama seperti orang dewasa. Perineum atau kelaminnya 1%. Kaki kanan dan kaki kiri itu adalah 13,5%. Dada dan perut total 18%. Ya, jadi tetap ya untuk orang dewasa dan anak-anak memang yang berbeda itu hanya di bagian kaki dan kepala, itu saja. Jadi kita harus memang hati-hati dalam menghitungnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, contoh, saya kasih contoh ya. Jika luka bakar itu terjadi pada kedua tungkai, kalau kedua tungkai ya kaki ya 36% ya seperti itu. Kemudian tambah dengan area kelamin itu ada 1% ya. Kemudian sudah 37, dada dan perut ya 37 tambah 18 dada dan perut ya totalnya adalah 55. Nah, kalau seandainya kita harus tahu bahwa jika luka bakar ya Bapak dan Ibu, jika luka bakar itu sudah lebih dari 20%, sudah pasti akan terjadi hipovolemia dan shock ya karena kekurangan cairan. Nah, ini memang harus betul-betul kita perhatikan ya. Kita harus perhatikan cairan yang harus diberikan dan kemudian apa tindakan yang harus kita lakukan. Ya, seperti itu. Nah, selain luas luka bakarnya karena sudah lebih dari 20%, kita harus tahu juga bahwa lokasinya juga harus bisa menentukan. Contoh, kalau luka bakar itu di bagian area wajah, maka kita sudah tahu bahwa sudah ada cedera servikal, Bapak dan Ibu. Karena memang begini, kalau luka bakar itu sudah ada di bagian wajah, otomatis saluran pernafasannya sudah pasti tidak bisa mensuplai oksigen. Ya, itu sama saja sama seperti Bapak dan Ibu patah leher atau cedera servikal, itu sama karena memang sudah obstruksi jalan nafas. Nah, kemudian kalau selain di wajah, jadi kalau seandainya sudah ada di wajah, mulut, dada, itu kita sudah curiga bahwa dia terjadi keracunan oksigen. Karena memang kan yang ketika terjadi kebakaran sudah pasti dia akan menghirup karbon dioksida atau karbon monoksida yang tinggi sekali. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ketika kita sudah tahu bahwa luka bakar ini luasnya sekian. Nah, kita juga harus tahu bahwa luka bakar ini disebabkan oleh apa? Nah, biasanya terjadi karena kebakaran, bisa karena ledakan. Namun bisa juga karena terjadinya kulit terbakar karena sinar UV dari matahari. Namun ini hanya kepada luka bakar grade 1, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kemudian bisa juga karena sengatan listrik atau cairan asam ya. Kemudian bisa juga air panas. Nah, biasanya kalau untuk sengatan listrik bisa langsung untuk grade 4. Nah, cuman kalau cairan asam ini bisa hanya sampai di grade 2 atau grade 3. Ya, Bapak dan Ibu. Dan kemudian air panas pun sama. Nah, kalau air panas bisa juga sampai di grade 3, ya, bahkan 4 juga karena memang ketika terjadi air panas itu berbeda dengan chemical. Jadi kalau chemical itu dia langsung merusak. Namun kalau air panas itu dia langsung mematangkan kulit maupun organ yang ada di bawahnya. Itu yang menjadi perhatiannya kita. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk luka bakar? Nah, biasanya kalau untuk grade 1 itu cukup kita siramkan dengan air dingin. Ya, kita cukup siramkan dengan air dingin dan kemudian Bapak dan Ibu saya sarankan untuk jangan menggunakan odol.
ya, karena odol itu panas. Dia bisa bikin luka bakar, mungkin sensasinya hanya dingin saja. Tetapi Bapak dan Ibu, itu dia mengandung bikarbonat juga. Jadi dia membuat luka itu makin terbakar. Nah, kalau derajat grade 1 ya udah kita gunakan ini aja, gunakan air dingin. Nah, kemudian kalau memang grade-nya sudah lebih tinggi ya pilihannya ada macam-macam Bapak dan Ibu, mau menggunakan obat hepatin atau mau menggunakan tindakan-tindakan lain yang secara tradisional yang sudah terbukti klinis. Nah, kalau saya menggunakan obat-obatan ya kita sudah tahu bahwa kita menggunakan zinc cream aja, ya zinc cream. Apakah boleh menggunakan antibiotik? Boleh, bisa menggunakan antibiotik, tetapi ingat penggunaan antibiotik untuk luar itu hanya maksimal dalam 11 hari, 11 kali pemakaian atau dalam 11 hari, karena memang antibiotik itu dia menyebabkan methicillin resistant, ya. Jadi Bapak dan Ibu ada yang namanya MRSA. Jadi kalau MRSA itu karena memang sudah resisten antibiotik, jadi seluruh antibiotik yang digunakan itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi contoh Bapak dan Ibu memberikan salep antibiotik yang terlalu lama kepada si klien yang mempunyai luka bakar atau luka apapun. Jadi Bapak dan Ibu ketika sudah lebih dari 11 kali pemakaian, Bapak dan Ibu melihat kok warna lukanya kok cenderung warna hijau. Jadi warna hijau itu memang karena bakteri sudah tumbuh di situ. Bisa Streptococcus aureus, bisa Staphylococcus, bisa. Dan kemudian kalau Bapak dan Ibu memberikan antibiotik yang lain, itu sudah tidak bisa membuka. Kalau Bapak dan Ibu memberikan antibiotik yang jauh lebih tinggi dari itu, maka mungkin saja bisa, ya, mungkin saja bisa kayak meropenem dan lain-lain itu bisa. Tapi apakah iya dia berfungsi untuk hanya sekedar luka saja, ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau bisa juga Bapak dan Ibu bisa memberikan zinc cream, kemudian ada contoh dalam dalam penelitian juga bahwa binahong bisa. Kemudian ya bisa kita gunakan lidah buaya juga. Nah, ada juga beberapa penelitian bahwa menggunakan kulit ikan, tapi bukan kulit ikan yang biasa kita gunakan, namanya, yang biasa kita gunakan untuk ikan-ikan yang ada di laut, tidak. Jadi memang dalam beberapa penelitian, ya, jadi beberapa penelitian seperti contoh penelitian yang di Brazil itu dia mengatakan bahwa kulit ikan nila, ya, kulit ikan nila itu bisa untuk membantu menstimulasi, ya, membantu menstimulasi ini penyembuhan luka, ya, membantu untuk penyembuhan luka, dan memang itu memang terbukti untuk luka bakar. Bisa juga kita menggunakan apa namanya, lidah buaya. Jadi tumbuhan itu banyak mengandung flavonoid, ya. Sedangkan kalau ikan itu tinggi akan kolagen. Jadi flavonoid itu antibakteri, kemudian kalau kolagen itu dari ikan contohnya, itu dia menstimulasi untuk pembentukan kulit karena dia punya kolagen tinggi sekali. Itu adalah contoh dari tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan. Dan kemudian ada teknik-teknik perawatan luka bakar lain, bisa menggunakan kitosan, bisa macam-macam, ya, silver cream bisa, ya, cream perak. Nah, kalau seandainya Bapak dan Ibu tidak bisa untuk melakukan penata laksanaan atau penata laksanaannya terlalu lama untuk pasien-pasien ini, ya, pasien-pasien luka bakar, biasanya mereka punya bekas luka. Jadi apalagi kalau orang yang mempunyai bakat keloid. Jadi luka bakar ini memang sangat riskan sekali, ya, riskan sekali kalau kita tidak menanganinya dengan baik. Nah, kemudian selain itu juga menyebabkan hipotermia. Jadi hipotermia itu kan memang kulit itu menjadi barir utama selain untuk supaya jangan sampai pertukaran keluarnya cairan keluar.
kemudian mencegah hipovolemia, bisa juga menyebabkan terjadinya hipotermia karena memang kulit itu udah anggap saja seperti mantel. Jadi basah nggak kebasahan, panas juga nggak kepanasan. Namun kalau sudah kulit sudah tidak ada ya basah ya cairan keluar dari dalam. Gitu. Kalau seandainya kedinginan ya karena memang sudah nggak ada barir utamanya di sana. Infeksi ya iya, karena memang sudah tidak ada barir utama. Kemudian menyebabkan gangguan bergerak karena memang kolagen dari si kulit yang ada di dalam epidermis dan di hipodermis maupun fasia itu sudah tidak ada Bapak dan Ibu. Jadi memang kaku sekali elastisitasnya, apalagi sudah kalau kulit itu kalau terjadi perlukan biasanya terjadi scar ya atau jaringan parut. Nah, itu yang membuat susah untuk bergerak. Kemudian terjadi infeksi yang sudah kita bahas tadi. Infeksinya itu bisa karena memang kulitnya yang sudah tidak ada, kemudian apalagi penata laksana kita yang buruk, penggunaan antibiotik yang berlebihan, ya seperti itu. Nah, kemudian gangguan pernafasannya itu ya disebabkan karena yang tadi saya sudah jelaskan bahwa jika lokasinya itu ada di bagian wajah, bagian depan, kemudian leher dan paru-paru dada, maka kita curiga bahwa memang sudah terjadi obstruksi jalan nafas dan udara ya karbon monoksida dan karbon dioksida sudah masuk full dan masuk sampai di alveolus, kemudian masuk diserap oleh darah dan sudah terjadi keracunan ya seperti itu. Kemudian kehilangan banyak cairan tubuh ya atau hipovolemia yang tadi saya sudah jelaskan ya Bapak dan Ibu. Nah ini yang paling penting dalam pembahasan kali ini. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan penanganan luka bakar kepada klien kita, kita harus tahu bahwa cairan apa yang harus kita berikan, ya, cairan apa yang harus kita berikan kepada klien kita, dan kemudian jenis cairan apa yang harus diberikan, berapa banyak yang harus kita berikan, dan tahapan pemberiannya seperti apa. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi saya jelaskan dulu untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak ada yang namanya dengan rumus Moncrief, ya Moncrief. Jadi kalau rumus Moncrief ini khusus untuk anak-anak, sedangkan Baxter itu bisa khusus untuk orang dewasa. Nah kalau untuk Moncrief, jadi Bapak dan Ibu, kita langsung saja untuk anak yang usia 0 sampai 5 tahun. Kalau mereka terjadi luka bakar, maka ya udah 100 cc sampai 100 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau anak usia 0 sampai 5 tahun itu biasanya beratnya tuh antara sekitar 3 kilo ya, sekitar 3 kilo, 2.500 ya 3 kilo, 3 kilo sampai bisa sampai 13 kilo. Ya, 13 kilo kalau anak sampai sudah 5 tahun itu biasanya sekitar 20-an. Jadi memang yang biasa kita berikan itu adalah sekitar 2.500 cc, Bapak dan Ibu, sampai sekitar 25.000 cc atau 20.000 cc. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, 250 sampai 2.500 cc. Jadi Bapak dan Ibu itu harus diberikan perlahan. Jadi kalau seandainya untuk komposisinya itu adalah kristaloid berbanding dengan koloid, Bapak dan Ibu. Jadi memang kalau seandainya untuk anak-anak ya harus campur. Biasanya kita berikan itu adalah D1/4 NS. Ya, silakan Bapak dan Ibu cari bagaimana cara untuk memberikan D1/4 NS itu seperti apa. Ya, jadi nanti ada dextrosa campur dengan natrium klorida atau normal saline. Nah, kemudian pemberiannya itu adalah kita kasih contoh kalau untuk anak yang umur 0 bulan dia punya contoh ya 2,5 kg. Jadi dikasihlah 250 cc berarti setengahnya atau 125 cc itu dikasih 8 jam pertama, ya udah kita tinggal hitung berapa tetesannya. Ya kalau seandainya dikasih 8 jam ya
125 dalam 8 jam, ya udah 125 per 60 TPM, ya 60 TPM ya dikali 8 jam, seperti itu. Nah kemudian setengahnya lagi dibagi dengan 16 jam, jadi di 125 per 125 kemudian per 60 TPM kali 16 jam atau 16 per 60 seperti itu ya. Nah, kalau orang dewasa ya kita gunakan saja rumus Baxter. Kalau rumus Baxter ini ya 4 mili per kilogram berat badan per luas luka bakar. Jadi kalau seandainya luka bakarnya itu ya, kalau luka bakarnya itu adalah contoh 20, ya udah dengan berat badannya 50 ya 4 mili kali 2000 ya seperti itu. 40 kilo kali 20. 50 kali 20 ya sekitar 100. Jadi 4 kali 100. Contohlah seperti itu. Atau 4 kali 1000. Jadi 4000 dibagi 2 ya, dibagi 2 jadi setengahnya dikasih 8 jam pertama sampai dibagi lagi seperempatnya di 8 jam kedua dan seperempatnya itu diberikan di 8 jam ketiga. Nah, nanti selanjutnya baru dikasih dengan plasma darah ya. Plasma darah pun 0,3 sampai 0,5 mili kali kilogram berat badan kali luas luka bakar atau dextrosa kira-kira sekitar 2000 cc ya. Dan pemberiannya pun sama ya dalam 24 jam. Nah, Bapak dan Ibu cuman yang harus kita perhatikan di sini adalah jangan Bapak dan Ibu menghitung bahwa pemberian cairannya itu diberikan pada saat klien itu tiba di UGD, tetapi diberikannya itu adalah pada saat terjadinya luka bakar. Jadi contoh, Bapak dan Ibu punya rumah sakit, itu contohnya membutuhkan waktu dari tempat kejadian itu sekitar 1 jam, sedangkan kebakarannya itu adalah 1 jam yang lalu. Jadi total ketika mereka tiba di UGD itu sekitar 2 jam. Jadi Bapak dan Ibu dikasih waktu untuk diberikan 8 jam pertama, tetapi implementasi hanya 6 jam. Jadi contoh sekitar 2000 cc itu hanya diberikan dalam 6 jam, bukan 8 jam. Kalau 8 jam Bapak dan Ibu terlambat karena kejadiannya sudah 2 jam yang lalu. Jadi total sudah 10 jam. Jadi alangkah baiknya adalah Bapak dan Ibu memberikan cairannya itu dihitung menggunakan 6 jam. Jadi contoh 2000 per 20 TPM kali 6 jam. Jadi bukan lagi dikali 8 jam. Seperti itu ya. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada contoh tadi yang saya bilang bahwa contoh berat badan pasien itu adalah 50 kg. Ya, 50 kg, luas bakarnya adalah 40. Maka kebutuhannya adalah 4 cc menggunakan rumus Baxter kali 50 kg berat badan kali 40 luas luka bakarnya. Jadi totalnya adalah 8.000. Nah, 8 jam pertama itu diberikan 4.000 mili. Namun, jika jaraknya itu adalah 2 jam sampai tiba di UGD, ya udah kita kali dengan 6.000. Kali dengan 6 jam. Jadi Bapak dan Ibu, jangan Bapak dan Ibu menghitungnya adalah 8 jam. Ya udah 8 jam dikasih titik TPM. Oh, salah. Tapi dikasihlah dihitung perkiraan juga ya, perkiraan juga untuk diberikan dihitung juga kejadian luka bakarnya. Ya, waktu kejadian luka bakarnya. Dan kemudian Bapak dan Ibu yang harus Bapak dan Ibu perhatikan juga adalah ketika ini mau memberikan upah, tapi kan satu pelabot itu kita hanya bisa memberikan sekitar 500. Terus itu pun sudah diguyur pun makan waktu. Jadi Bapak dan Ibu, kadang-kadang ketika kita menangani luka bakar, itu IV line itu bisa gabung. Ya, Bapak dan Ibu bisa dari tangan, 2 tangan, tambah lagi di kaki, bisa. Jadi jangan Bapak dan Ibu hanya berfokus kepada
satu tangan saja tidak bisa. Kedua tangan dia harus ketika kita sudah menghitung TPM-nya, kok ini sampai 100 tetes per menit? Ya udah, kalau 100 tetes per menit berarti kita butuh 5 tempat, ya, 5 tempat untuk dialiri. Jadi ya udah, bisa dari manapun, Bapak dan Ibu. Saya sarankan lebih baik menggunakan vena-vena yang, ya, vena-vena yang besar, Bapak dan Ibu. Jadi tidak bisa Bapak dan Ibu menggunakan vena radialis. Jadi Bapak atau ulnaris, Bapak dan Ibu bisa menggunakan vena brachialis atau yang di dorsalis pedis, yang besar kiri dan kanan. Bisa juga menggunakan vena femoralis. Ya, seperti itu. Jadi memang Bapak dan Ibu untuk luka bakar ini gampang-gampang susah. Namun perhitungan cairannya itu adalah kita butuh kejelian di sana. Jadi supaya jangan sampai pasiennya shock, maka penanganannya pun dari mulai airway, breathing, circulasi, disability, and exposure, kalau Bapak dan Ibu masuk di kegawat daruratan, memang harus diperhatikan dengan baik-baik. Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya semata-mata, oh ya luka bakar kita fokusnya ke kulitnya. Jadi perawatan luka zaman dulu, zaman Belanda pun juga Bapak dan Ibu kalau lihat mereka itu sampai bisa tidurkan pasien di atas keramik, ya tempat tidur keramik atau yang apa namanya tuh terbuat dari seng, kemudian disikat lukanya. Oh salah Bapak dan Ibu, itu sudah salah. Jadi karena membuka seperti itu, Bapak dan Ibu itu membuat bakteri gampang sekali masuk. Jadi hati-hati ketika Bapak dan Ibu memberikan penanganan kepada klien kita. Ya, saya kira sampai di sini. Nanti ada tugas yang kita berikan. Silakan dikerjakan dan tetap semangat, tetap sehat. Selamat belajar.